Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transformasi nilai-nilai yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Naufal Gufron NPM 1801010022, Hasan 0047, Reza Adika Putra 0048, Alvina Kusni 0067, Muhammad Khairul M 1901010192. Yang pertama yaitu transformasi nilai-nilai. Setiap perubahan selalu membawa nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru itu dapat dibawa oleh generasi baru yang masuk belakangan dalam sebuah organisasi. Namun dapat juga dibentuk oleh keadaan dalam kurung yang berasal dari luar organisasi terhadap karyawan yang sudah lebih dulu berada dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai latent bawaan. Selama masa transisi, sangat mungkin budaya suatu institusi terkontaminasi oleh nilai-nilai yang datang, baik secara alamiah, sebagai akibat dari proses transformasi itu sendiri, maupun datang secara liar dan random dari luar institusi. Ada 7 budaya negatif yang mengkontaminasi organisasi pada masa transisi. Ketujuh nilai tersebut dapat menghapuskan atau mengurangi karakter positif pengikat sebuah institusi seperti nilai-nilai komitmen, kebersamaan, dan loyalitas. Adapun ketujuh budaya latent bawaan masa transisi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya ketakutan, budaya menyangkal, budaya kepentingan pribadi, budaya mencela, budaya tidak percaya, budaya anomi, budaya mengedepankan kelompok. Yang pertama yaitu budaya ketakutan. Perubahan menimbulkan rasa tidak pasti dan kurang nyaman bagi mereka yang tidak memegang kendali. Pengurangan jumlah karyawan dan posisi dalam organisasi menimbulkan kecemasan-kecemasan baik di kalangan yang akan mendapat giliran PHK maupun yang tidak. Orang-orang yang ketakutan akan merasa cemas dan mereka yang cemas akan menyatakan kecemasannya dengan berbicara, bergosip, dan menyampaikan kabar-kabar tidak resmi. Tips untuk menghapus atau mengurangi ketakutan. Yang pertama yaitu berikan transformasi melalui keterlibatan mereka dalam memuaskan informasi, bukan dengan mengkomunikasikan perubahan satu arah. Partisipasi pada kelompok sasaran perubahan dapat dilakukan dengan cara mengajak mereka mendiskusikan. Yang kedua, biarkan anggota organisasi mengkonfirmasikan isu secara terbuka dan menumbuhkan suasana yang saling percaya. Yang ketiga, ciptakan suasana terbuka dan komunikasi dengan jelas setiap langkah yang diambil. Yang keempat, berikan kompensasi yang adil pada pihak-pihak yang kalah. Ciptakan kemenangan-kemenangan jangka pendek dan berikan penghargaan. Yang selanjutnya itu budaya menyangkal. Terhadap suatu berubah, manusia tidak dengan serta-merta cepat menerimanya. Mereka mulanya justru menyangkal. Tidak benar, itu pasti bukan saya. Fundamental ekonomi kita sangat kuat. Ia tidak mati. Kemudian yang selanjutnya itu siklus penyangkalan dan penerimaan. Yang pertama itu menolak atau penyangkalan. Arti dari penyangkalan sebenarnya dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit dari situasi kehilangan yang tengah seorang hadapi dan seorang masih belum percaya akan hal yang telah dilaluinya. Contoh kasusnya adalah kehilangan sesuatu yang dianggap berharga bagi dirinya. Semua itu dianggap sebagai hal yang mustahil. Seseorang mungkin akan berpikir, saya tidak percaya ini terjadi pada saya. Ini tidak mungkin terjadi. Sebenarnya, penyangkalan adalah cara alami seseorang untuk memberi batasan tentang seberapa banyak kesedihan yang dapat ditampung. Ini menjadikan seseorang lebih tegar dan kuat dalam menerima fakta yang menyedihkan. Selanjutnya, pemarah atau menyalahkan merupakan hal yang wajar jika seseorang merasa marah setelah dihadapkan pada kehilangan. Individu
berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru dan sedang mengalami kesedihan. Melupakan itu semua dengan kemarahan mungkin terasa sebagai hal yang paling benar. Saat marah, individu cenderung menyalahkan orang lain atau benda mati di sekitarnya. Individu akan merasakan kepedihan apabila diacuhkan saat menunjukkan rasa marahnya. Sebagai contoh, yaitu Sigit menyalahkan Adam sebagai penyebab kehilangan barang atau sesuatu yang dianggap berharga untuknya. Hal lainnya yaitu seseorang mungkin marah pada orang lain yang telah meninggalkannya, misal pasangannya, orang terdekatnya, dan lain-lain. Meski logika mengatakan bahwa mereka tidak patut disalahkan, perasaan seseorang yang terlalu intens membuatnya menolak untuk berpikir secara rasional. Setelah kemarahan mereda, individu akan berpikir lebih rasional mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan merasakan emosi-emosi lain yang selama ini tersingkir oleh rasa marah. Yang selanjutnya itu menawar atau tawar-menawar. Pada tahap ini, individu akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Individu berandai-andai kemungkinan yang seharusnya dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi atau hal yang akan ia lakukan apabila hal buruk berhenti terjadi. Suatu contoh, Sigit berkata, andai saja Adam dapat menjaga barangnya dengan baik, hal ini tidak akan terjadi. Atau, apabila barang yang hilang itu masih ada, maka saya akan menjaganya dengan baik. Nah, selanjutnya itu depresi atau sedih. Depresi dalam tahap ini bukanlah depresi dalam artian gangguan mental, melainkan keadaan individu kembali ke realita. Individu merasa sangat tidak beruntung atas musibah yang dialaminya. Suatu contoh, Sigit mulai merasakan kesedihan dan selalu merenungi musibah yang menimpa dirinya. Dan yang terakhir yaitu penerimaan atau menerima. Tahap terakhir adalah tahap penerimaan di mana individu menyadari bahwa yang hilang tidak dapat kembali lagi. Individu sadar bahwa ia harus melaluinya dan belajar atas musibah yang menimpanya, dan ia tetap harus melanjutkan hidupnya dengan baik. Suatu contoh, Sigit menyadari bahwa barangnya telah hilang dan dia mengikhlaskannya. Yang selanjutnya yaitu budaya mencela. Ketika orang-orang mulai mengedepankan kepentingan pribadinya, maka tidak akan ada lagi respek dari para pengikut. Orang-orang akan mulai saling mencela dan sinis terhadap perilaku dan tindakan atasan-atasan dan kolega mereka yang terlalu mengedepankan urusan-urusan pribadinya atau urusan-urusannya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Budaya tidak percaya erat hubungannya dengan situasi atau iklan kepercayaan yang berlaku di suatu negara atau makro culture. Ketika masyarakat suatu bangsa tidak mempercayai pemimpin-pemimpinnya, maka biaya transaksi menjadi mahal. Untuk mengatasi semua itu, para pelaku usaha cenderung memilih lokasi hukum di negeri lain, mencatatkan semua perjanjian secara detail, membayar pengacara, dan membebankan semua biaya itu pada pelanggan atau mitranya. Transisi biasanya diikuti dengan peristiwa-peristiwa penggabungan atau merger dan pemisahan atau spin-off bagian-bagian unit-unit usaha, perusahaan, departemen, dan sebagainya. Tidak jarang pula pada masa ini institusi menempatkan orang-orang baru pada kursi kepemimpinan yang datang di luar. Buntut dari kehilangan identitas kultural adalah perasaan ketergantungan dan merasa salah terus. Kemudian ada mengedepankan kepentingan kelompok atau subkultur. Tidak semua perusahaan tidak senang terhadap situasi baru dapat dinyatakan secara terbuka oleh manusia, meski atasan atau kepemimpinan puncak belum secara resmi mengambil langkah-langkah perubahan. Suatu bocoran atau isu tentang kebijakan biasa saja menimbulkan kegamangan. Perasaan-perasaan tidak senang itu dapat diungkapkan dalam bentuk nostalgia akan bergerak di lingkungan yang homogeni, yaitu subkultur seperti kelompok profesi,
kesamaan kelas atau strata, kelompok agama, dan sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai laten tumbuh subur di masa transisi. Terdapat 3 nilai. Yang pertama, perubahan biasanya menjadi tuntutan yang merata di banyak lembaga atau pada suatu transisi. Keberadaan di sebuah embakan gelombang besar yang memutuskan mata rantai ekonomi lama dengan sebuah mata ekonomi baru yang benar-benar berbeda. Kemudian yang ketiga, ada hubungan yang merekatkan individu-individu bergeser ke suatu titik, yaitu pemegangan saham. Yang selanjutnya yaitu pengertian budaya korporat. Budaya korporat yaitu istilah untuk institusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perusahaan. Setiap organisasi bisnis maupun non-bisnis pasti memiliki budaya atau sistem nilai yang unik. Memang tidak semua organisasi secara khusus dan sadar membangun budayanya. Bahkan sebagian besar budaya organisasi tercipta tanpa disadari berdasarkan nilai-nilai dominan yang dimiliki oleh para pendiri atau pemimpin puncak organisasi. Akan tetapi, dalam bisnis, budaya diyakini sebagai bagian dari strategi. Belakangan ini, istilah budaya korporat sudah berubah maknanya dari budaya untuk perusahaan menjadi istilah untuk semua institusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu budaya korporat memiliki 2 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan umum atau mudah dilihat dan seiring dianggap mewakili budaya perusahaan secara menyeluruh. Lapisan pertama ini disebut visible artifact. Lapisan yang dapat dilihat secara kasat mata terdiri atas cara orang berperilaku, berbicara, simbol-simbol seperti logo perusahaan, lambang merek, ritual, dan bahasa serta cerita-cerita yang sering dibicarakan oleh para anggota. Sering disebut sebagai identitas korporat. Lapisan yang kedua yaitu lapisan yang lebih dalam atau budaya perusahaan itu sendiri. Lapisan kedua yang lebih dalam itulah yang sesungguhnya disebut budaya. Terdiri atas nilai-nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, sejarah korporat, dan proses berpikir dalam organisasi. Saya Muhammad Zoirul, NPM 1901010192, akan mencoba menjelaskan tentang menata elemen-elemen budaya korporat. Dalam budaya korporat mempunyai beberapa elemen-elemen, yaitu 1. Sejarah korporat. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai sejarah dalam proses didirikannya suatu korporat yang dapat dijadikan suatu kekuatan dalam sebuah koperasi atau corporate root. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar dan keyakinan. Keduanya merupakan jati diri korporat, di mana nilai-nilai adalah suatu yang memaknai jati diri seseorang sebagai anggota korporasi atau what we stand for, dan keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai secara bersama atau a shared vision. Selanjutnya yaitu simbol-simbol yang kasat mata. Simbol bertujuan untuk dapat menerjemahkan nilai-nilai dan keyakinan korporat yang bisa berupa logo, nama perusahaan, ataupun seragam karyawan untuk memberikan arti serta identitas perusahaan. Selanjutnya yaitu bahasa. Korporat menggunakan bentuk bahasa seperti moto, filosofi, bahasa percakapan, dan lainnya untuk memberikan arti tertentu kepada karyawan. Yang selanjutnya yaitu kisah. Kisah merupakan suatu narasi berdasarkan kejadian yang sebenarnya dengan dramatisasi, di mana dramatisasi bertujuan untuk meningkatkan apresiasi anggota terhadap nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya ritual dan seremoni. Budaya perusahaan dapat dikembangkan melalui penggunaan acara-acara tertentu
yaitu dengan sebuah kegiatan yang bersifat ekspresif yang dilakukan melalui langkah-langkah konsisten dan berulang secara rutin. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ritual yang dikembangkan. Yang pertama yaitu ritual penerimaan. Ritual penerimaan bertujuan untuk memberikan orientasi kepada anggota baru sebagai masa transisi untuk memasuki nilai sosial baru ke dalam suatu korporat. Yang selanjutnya yaitu ritual penguatan, di mana ritual penguatan bertujuan untuk memperteguh identitas sosial dan meningkatkan status karyawan. Yang selanjutnya ritual pembaruan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang melalui program pelatihan yang berjenjang secara kompetitif dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu ritual integrasi, di mana ritual ini bertujuan untuk menciptakan iklim dan perasaan kebersamaan di antara karyawan serta komitmen terhadap organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardika Putra, NIP 1801010048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini yang selanjutnya ada karakteristik budaya korporat. Di sini budaya korporat memiliki karakteristik yang pertama ada budaya korporat dibentuk oleh keyakinan individu-individu korporat. Nah, yang kedua ada budaya korporat mencerminkan aspirasi anggota-anggotanya. Yang ketiga ada budaya korporat memiliki sosial dinamika. Yang keempat ada budaya korporat memiliki konsekuensi. Yang kelima, budaya korporat sulit dipahami. Yang keenam, budaya korporat membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan pencapaian tujuan. Yang ketujuh, ada budaya menuntut keseimbangan antara nilai-nilai. Yang kedelapan, ada budaya korporat belajar. Kesembilan, ada budaya adalah pola. Yang ke-10 ada budaya membentuk hubungan sinergi. Dan yang terakhir yang 11 budaya terbentuk subkultur. Nah, yang selanjutnya di sini ada budaya perusahaan dan strategi manajemen. Nah, di sini terdapat budaya adaptasi. Budaya adaptasi ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang terfokus pada kegiatan ekstern. Yang kedua ada budaya misi. Budaya ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Dalam keadaan lingkungan stabil, institusi mulai memperhatikan orang-orang di luar dirinya. Nah, yang ketiga ada budaya partisipatif. Budaya partisipatif ini memfokuskan perhatiannya pada keterlibatan seluruh orang dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang terakhir ada budaya konsisten. Budaya ini dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Dalam keadaan ini, perusahaan memfokuskan strateginya ke arah intern, simbol kepahlawanan, dan protokoler dimaksudkan untuk mendukung kerjasama, tradisi, dan mengikuti kebijakan institusi dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.